mau rujuk lagi atau cari yang baru? Itu pertanyaan penting yang mungkin jadi kata kunci juga ini untuk bahasan soal mantan ini. Kira-kira kalau Ustadz Asad sendiri punya saran apa Ustadz Asad tentang ini? Mau dijawab serius atau dijawab guyon? Waduh, boleh dua. Kalau jawab guyon itu seperti kata dulu teman-teman di Sri Mulat itu, grup Sri Mulat itu gitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Oh siap. Begitu ya. Ada istilah orang Jawa gitu. Teklek kecemplung kalen, tinimbang golek aluwung balen. Jadi Siap. ketimbang harus mencari yang baru gitu, maka kemudian kenapa sih nggak dengan mantan? Nah, tapi saya ingin tegaskan dulu. Jadi ini yang serius ini. Udah diganti. Itu gini. Jadi pilihan apakah mencari yang baru atau kembali dengan mantan itu apa jadi istilahnya, masing-masing punya plus dan minus ya. Plusnya apa misalnya, kalau kemudian kembali dengan mantan, plusnya apa ya, barangkali dengan mantan dia sudah tahu betul karakter yang pasangannya itu gitu ya, mantannya itu dulu orangnya gini sebagainya, kemudian sehingga dia lebih mudah untuk menyesuaikan diri misalnya gitu. Kemudian minusnya apa ya? Minusnya kemudian pasti ada masalah yang sudah pernah terjadi, sehingga kemudian ketika itu belum selesai masalahnya dan sangat mungkin kemudian timbul kembali, ya kemudian bisa akan menjadi masalah yang lebih menyedihkan lagi kan gitu. Karena luka akan ditumpuki dengan luka baru. Wah, itu kan sangat menyedihkan. Tetapi kalau kemudian dengan demikian juga dengan pilihan mencari yang baru, itu kan juga ada masalah. Plusnya adalah terbuka peluang untuk menemukan formasi-formasi baru hubungan, perjanjian-perjanjian yang masih terbuka dengan berbagai komitmen gitu. Tapi memang membutuhkan penyesuaian yang lebih lama. Itu artinya masing-masing punya plus dan minusnya. Yang kedua, kalau kemudian memilih untuk rujuk kembali, ya kemudian perlu dipertegas apakah masing-masing ya berdua itu gitu ya, pasangan mantan itu tadi, mantan pasangan atau pasangan mantan pasangan ya, mantan pasangan, para mantan tadi itu bisa saling sama-sama belajar enggak dengan masalah yang pernah terjadi. Karena kan perceraian atau berpisah itu kan bukan tanpa masalah, pasti ada masalah yang menyebabkan terpisah. Nggak mungkin kan tiba-tiba terpisah gitu. Kecuali yang satu hilang, itu pun sih itu ya masalah tersendiri gitu ya kan, masalah tersendiri kan, tiba-tiba hilang gitu kan. Yang satu tiba-tiba hijrah ke Mars, tetap di bumi misalnya gitu, itu kan terpisah gitu. Kemudian tiba-tiba kembali ketemu gitu. Nah jadi apakah masalah yang lama itu bisa sama-sama belajar? Sehingga kalau sudah bisa sama-sama belajar, maka mereka berdua, para mantan itu punya cara-cara baru untuk mengatasi masalah yang pada waktu mereka berpisah tidak bisa mereka selesaikan. Nah, jadi kita harus tahu dulu gitu. Harus tahu apakah masing-masing bisa saling belajar atau enggak. Jangan-jangan tetap dengan egonya masing-masing sehingga kemudian ini hanya masalah romantisme saja, ketemu dengan mantan ada benih-benih romantis gitu ya, romantisme masa lalu, sehingga kemudian bertemu, tetapi kemudian karena nggak pernah belajar dengan yang pernah terjadi, akhirnya kemudian muncul masalah itu dan lagi-lagi menjadi masalah yang lebih menyakitkan gitu. Nah kemudian yang harus diingatkan adalah ketika kemudian kita memilih itu, apapun pilihannya adalah jangan lupa bahwa pernikahan itu adalah
sebagai sarana ibadah. Nah, sehingga kalau kita melakukan pilihan itu sebagai sarana ibadah, komitmen ini harus kita bangun di dalam berumah tangga dengan mantan atau dengan yang baru, sehingga kemudian pilihan itu ditentukan oleh apakah pilihan mencari yang baru dan mantan itu mana yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena niat kita ibadah. Jadi kalau kira-kira ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu yang kita pilih. Apa sih ukuran mendekatkan diri kepada Allah? Yang paling bisa dilihat adalah kemauan bersama untuk saling menasihati. Saling nasihat menasihati. Kata saling itu mau dinasihati dan mau menasihati untuk menetapi kebenaran dan untuk menetapi kesabaran. Kenapa harus saya tegaskan? Ukurannya adalah kemauan untuk saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Karena pilihan mana yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah itu nanti bisa ditafsirkan lain. Seperti orang naik becak itu ya. Saya memilih tukang becak yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Wah, ternyata saya bisa mendekatkan diri Anda kepada Allah. Caranya apa? Ketika naik becak itu kemudian dia naik ngebut, kemudian astagfirullah, saya takut. Nah, kemudian selalu ingat kepada Allah gara-gara kemudian mendekati kematian. Ya, itu bukan berarti begitu. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah adalah kemauan bersama untuk saling nasihat menasihati, menetapi kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Itu ukurannya. Jadi keterbukaan untuk mau dikritik dan mau mengkritik itu harus disadari berdua. Kalau tidak ada itu, ya berarti masih perlu dipertanyakan orientasinya pernikahan untuk ibadah itu.